Ihya Ulumuddin ini adalah kitab risalah tentang agama, bagaimana umat Islam mengembalikan agama Islam ini dalam posisi yang sentral, harus menjadi kiblat dalam kehidupan umat Islam seluruhnya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sorotan utama Imam Al-Ghazali itu dua, tentang pentingnya ilmu dan ulama. Yang menyebabkan umat ini sakit dua. Satu, ulama yang rusak, cinta dunia dan suka mengejar jabatan. Ini zaman Imam Al-Ghazali udah ada, apalagi sekarang. Yang kedua, dampak rusaknya ulama adalah tersebarnya tadi praktek keagamaan yang menyimpang. Beragama cuma formalitas, beragama nggak ada rohnya, yang ada gontok-gontokan, yang ada saling musuh-musuhan, yang ada saling menjegal dan menghancurkan sesama umat Islam. Maka Imam Al-Ghazali melakukan 7 hal: mencetak generasi baru ulama dan para pendidik, melahirkan kurikulum baru dalam bidang pendidikan pengajaran Islam, 3, menghidupkan risalah amar ma'ruf nahi mungkar, 4, mengkritisi para penguasa zalim di dunia Islam. Ya, ulama jangan takut mengkritik. Kalau ulama takut mengkritik, namanya bukan ulama, ubaru. Ulama disumpel sama duit, diem. Disumpel sama kekuasaan jabatan, menceng, tutup mata. Nggak boleh begitu. Ulama harus kritis, tapi kritiknya jelas, fokus. Jangan kritik membabi buta, semuanya diserang, termasuk yang berbeda paham, amaliyah keagamaan umat Islam diserang juga. Rusaknya umat ini bukan karena amaliyah ikhtilaf furu'iyah dalam agama. Rusaknya umat ini karena penguasa zalim, menerapkan aturan-aturan yang zalim, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang zalim, yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita semuanya dapat berkumpul di rumah Allah di Jakarta Islamic Center, yang insya Allah mudah-mudahan tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan menebarkan keberkahan serta rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurah limpahkan untuk keluarga-keluarga beliau, amin. Untuk sahabat-sahabat Nabi, amin. Istri-istri Nabi, amin. Anak cucu keturunannya Rasulullah, amin.
dan mudah-mudahan kita semuanya yang bersalawat salam juga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, serta kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di bulan apa? Bulan apa? Rajab. Alhamdulillah. Rajab sebagai salah satu bulan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tercantum di dalam Al-Quran. Bulan apa? 1 bulan Rajab. Rajab bahasa kita, bahasa Betawi, betul. Yang kedua adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ketiga, yang keempat bulan Muharram. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 nyempil, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Besok tanggal 27 Rajab, biasanya umat Islam di tanah air kita ini dan juga diperingati di seluruh dunia Islam, yaitu kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya para khatib Jumat, para penceramah, para mubalik, ketika menjelaskan hikmah Isra dan Mi'raj, lebih terbatas atau fokus menjelaskan tentang alur sejarah Isra dan Mi'raj, keutamaan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kemudian keutamaan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi kali ini saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah sering Bapak Ibu dengar. Kita sudah sering dengar keutamaan, kemuliaan, kemukjizatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kita sudah sering mendengarkan tentang hikmah ibadah sholat 5 waktu yang merupakan hadiah dari Allah yang istimewa, khusus diwahyukan oleh Allah langsung di Sidratil Muntaha, nggak pakai perantara malaikat Jibril turun ke alam dunia ini, yaitu ibadah sholat. Kita semua udah tahu, tapi syaratnya apa? Kudu sering datang di majelis taklim. Kalau nggak pernah datang ke majelis taklim, mana tahu, ya nggak? Yang bapak-bapak dengar khutbah Jumat, datang ke masjid sholat Jumat, dia bakal tahu tentang Isra Mi'raj bagaimana, tentang hikmah ibadah sholat bagaimana. Syaratnya pas khutbah Jumat kagak apa? Kagak molor, kagak ngantuk tidur. Woi, bapak, ibu-ibu, ya. Jadi kalau anaknya, suaminya mau datang Jumatan, ingetin, ya, kasih alarm, kasih peringatan. Awas jangan sampai tidur, jangan sampai ngorok di masjid. Coba, ada tuh orang mana? Bukan orang Koja, orang sono, datang ke masjid, tahu-tahu dia bilang, wah, khutbah ini Jumatannya kagak sah, khutbahnya cuma sekali. Iya, lo sekalinya cuma dengar khutbah kedua, tidur lo pertama, betul?
Dibilang khutbahnya Jumatannya kagak sah, khutbah cuma sekali. Ya, lu molor gimana? Mau dengar khutbah pertama, betul? Nauzubillah. Maka ingetin ya, punya laki, punya saudara, punya anak laki-laki, Jumat, sholat Jumat yang benar, mandi, sholat sunnah, mandi sunnah hari Jumat, pakai pakaian yang bagus hari Jumat, nggak mesti mahal, pakai minyak wangi, badan yang segar, segerakan datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian baca surat Al-Kahfi, insya Allah. Nah, kalau dia datang Jumatan rapi, ya, kemudian baca surat Al-Kahfi sampai kelar, insya Allah dia kagak ngantuk, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kali ini saya akan membawakan tema tentang seorang ulama besar, seorang alim, ulama kebanggaan dunia Islam, yang sejarahnya, hidupnya, karya-karya tulisannya, kitab-kitabnya ini sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi umat Islam seluruh dunia. Karya-karyanya sampai sekarang di Indonesia masih dipakai jadi bacaan rujukan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Yang paling terkenal kitabnya Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Nah, ulama ini namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini siapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenal nggak? Kalau nggak kenal, kita nggak sayang. Betul? Kita kadang cuma dengar namanya, Imam Ghazali, Imam Ghazali. Kalau anak-anak santri taunya kitab Ihya Ulumuddin. Padahal Imam Al-Ghazali ini punya pengaruh, peran yang sangat luar biasa untuk kebangkitan dunia Islam dan erat kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang kita peringati besok hari tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah. Siapa yang tahu udah berapa tahun Isra Mi'raj Nabi berjalan? Dari zaman Rasulullah hidup dulu sampai sekarang udah berapa tahun? Kalau dia dibikin hari peringatan ulang tahunnya, woi, tahu? Udah 1445 tahun. Alhamdulillah. Kalau bisa ada petugas DKM kalau mau pakai colokin slide-nya, ya boleh. Ya, biar lebih dari bapak ibu bisa baca, bisa kelihatan semua. Monggo silakan kalau ada panitia atau petugas DKM yang bisa menghubungkan dari komputer saya ke layar. Ini layarnya gede, ya. Alhamdulillah. Saya udah lama nggak kemari, Pak. Dulu sering ngisi di sini, ya. Mulai dari 2000, saya rutin ngisi di sini mulai dari 2011 sampai kurang lebih 2016. Habis kasus Ahok, gue ditendang dari sini, kagak boleh ngisi lagi. Ampun. Ya, karena ini dulu di bawah kekuasaannya dia. Ya, betul. Lah kita kritik sabanari. Ya. Masya Allah. Jadi saya tadi agak lupa jalan kemari, mau naik ke atas ke mihrab, ke mimbar, lewat mana ya? Saya ingat lagi. Ya, akhirnya dapat juga jalan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah melewati 1445 tahun
Ya, lama nggak tuh? Hampir 15 abad. 1445 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Inti perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Ini kota suci umat Islam yang ketiga, masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang kedua itu jaraknya kata Nabi ada 40 tahun. Maka seluruh Nabi dan Rasul kebanyakan, terutama dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai anak cucu keturunan beliau, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, itu mereka tinggal hidup berdakwah dan mati di Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Jadi pusat dakwah Islam, dakwah Islamiyah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi salam itu di mana? Di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di Palestina. Kalau ibu-ibu mendengar, pernah ibu-ibu baca surat Maryam? Woi, pernah baca? Ngapain? Baca surat Maryam cuma 7 bulanan doang. Ya. Ame satu lagi surat kembarannya, surat Yusuf, sama 7 bulan doang. Padahal ini 2 surat penting, kudu dibaca, nggak mesti pas 7 bulanan doang. Pengen anaknya cakep, zahirnya cakep, batinnya, akhlaknya kayak Siti Maryam. Pengen anaknya ganteng fisiknya, ganteng akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Mereka berdua ini dari kecil lahir, tumbuh besar sampai berdakwah, matinya di Baitul Maqdis. Ibu-ibu pernah baca kisah Siti Maryam? Dia beribadah di mihrab di satu masjid. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maryam ini dididiknya sama siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kerjanya apa? Merbot masjid. Woi, kerjanya apa? Merbot masjid. Jagain Masjidil Aqsa, bersihin Masjidil Aqsa, berikan ceramah, berikan taklim di Masjidil Aqsa, membina umat dari Masjidil Aqsa. Itulah kerjanya para nabi dan rasul. Nah, Siti Maryam ya, yang kita kenal, kita baca sejarahnya, kisah dalam Al-Quran, sampai beliau melahirkan seorang putra yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Isa putra Maryam. Itu dia saban hari dia tinggal ibadah, tidurnya di Masjid Al-Aqsa. Ini perempuan ya. Ketika Siti Maryam ini yang ahli ibadah kepada Allah, dia sedang beribadah di mihrab khusus, mihrab perempuan, bukan mihrabnya laki-laki. Musola perempuan ada di Masjidil Aqsa ya. Kalau Bapak Ibu ke sana nanti, itu yang atas itu buat laki-laki, ada nanti
keluar sedikit, masuk ke bawah, itu buat musola perempuan. Ada mihrabnya Siti Maryam. Dia beribadah kepada Allah ketika Nabi Zakaria inspeksi, ya, mengawasi Siti Maryam ketika dia sedang beribadah. Apa? Nabi Zakaria melihat ada hidangan, ada makanan mewah, makanannya. Ditanya sama Nabi Zakaria, "Hai putriku Maryam, dari mana makanan mewah ini? Masjid kita nggak punya uang cukup buat beli, buat bikin makanan mewah seperti ini. Ini nggak ada di negeri ini. Makanan mewah luar biasa yang disebut dengan hidangan dari surga. Itu makanan Allah turunin dari surga. Buat siapa? Maryam. Ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah." Maryam berkata, ini hadiah dari Allah. Hebat nggak? Hebat nggak? Alhamdulillah. Itu di Quran, ya, hamba Allah satu-satunya yang dapat hidangan makanan dari sorga cuma perempuan. Ya, laki-laki nggak ada ceritanya dalam Quran dapat makanan hidangan dari sorga. Ketika dia di dunia, apa artinya? Oh, ibu-ibu ini hebat, perempuan ini hebat. Alhamdulillah, ya. Kalau dia taat kepada Allah, dia taat kepada suami, dia melayani keluarganya dengan baik, mendidik anak-anak putra dan putrinya dengan baik. Kata Nabi SAW, perempuan itu bebas pilih untuk masuk surga dari semua pintu-pintu surga. Dia bebas pilih. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cerita Baitul Maqdis. Banyak cerita dalam Quran dan Baitul Maqdis. Tapi Imam Al-Ghazali ini yang kita soroti pada kajian duha pada pagi hari ini, beliau adalah seorang ulama yang hebat, ulama Rabbani. Beliau lahir tahun 450 Hijriah. Kalau tahun Masehinya kurang lebih 1056. Wow, udah lama ya. Sekarang aja udah 2022. Dia lahirnya 1056. Wafatnya Imam Al-Ghazali tahun 505 Hijriah, atau tahun Masehinya 1111. Jadi kalau dihitung wafat beliau sampai detik ini sudah 911 tahun. Alhamdulillah. Ya. 911 tahun. Ulang tahun Jakarta aja belum nyampe. Jakarta baru berdiri tahun 1527. Imam Ghazali wafatnya udah 1111. Artinya kurang lebih 400 tahun sebelum Jakarta ada, namanya jadi Jayakarta, yang tadinya Sunda Kalapa, itu Imam Ghazali 400 tahun sebelumnya udah wafat. Luar biasa. Bagaimana Imam Al-Ghazali ini dia memiliki peran kontribusi untuk kebangkitan Islam. Di tahun-tahun kehidupannya Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dunia Islam ini sedang menghadapi ujian-ujian, serangan-serangan dari luar, dari asing. Tentara salib dari Eropa menyerbu negara-negara Islam dan berhasil merebut Baitul Maqdis.
menjajah bumi Syam di Palestina. Kapan tentara salib berhasil masuk pertama kali, menjajah, menjarah, dan membantai umat Islam di Baitul Maqdis atau kota Yerusalem? Itu tahun 1099. Umurnya Imam Al-Ghazali waktu itu udah berapa tahun? Kurang lebih 1099 kurang 56. 99 kurang 56 berapa? Woi. 40? 43. Ya. Bisa hitung-hitungan kan? Alhamdulillah. 43 tahun. Jadi beliau mengalami masa-masa kelam dunia Islam. Beliau menyaksikan sendiri, mengalami pahitnya dunia Islam ini dijajah oleh bangsa Eropa, tentara salib tahun 1099. Tapi di sisi lain, sebelum penjajahan bangsa Eropa, tentara salib itu di dunia Islam, beliau juga menyaksikan kebangkitan Islam, yaitu di masa Daulah Bani Saljuk, ya, raja atau Sultan Alp Arslan yang berhasil mengalahkan tentara Romawi Timur tahun 1070. Sultan Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Kaisar Konstantinopel, itu dalam perang Manzikat atau bahasa Arabnya Malazgirt. Nah, tapi setelah itu dunia Islam mengalami kemunduran-kemunduran, kekalahan-kekalahan, dan beliau sudah memiliki firasat, ya. Tahun 1096 beliau datang ke Baitul Maqdis, ziarah ke sana, napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim, napaktilas perjuangannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa alaihi salam. Beliau bertafakkur, beliau takarrub dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasakan firasat bahwa Baitul Maqdis ini akan dikuasai oleh bangsa asing. Karena udah ada seruan-seruan, gerakan-gerakan untuk perang suci di tanah Eropa untuk memberantas dan untuk membantai umat Islam. Itu sudah mulai seruan-seruan. Tahun 1095 Paus Urbanus. Siapa Paus Urbanus? Pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Ya, itu gelarnya Paus Urbanus. Urbanus II, dia mengumumkan dalam pidato di kota Clermont. Di mana? Clermont di Prancis. Dia khotbah menyerukan perang suci untuk menghabisi umat Islam dan menjarah negeri-negeri Islam. Sebagai apa? Pembalasan dendam orang-orang Eropa ini karena umat Islam berkuasa selama 7 abad di Spanyol dan Portugal. Tahu Spanyol? Bu, Bapak Ibu tahu Spanyol, Pak? Ya, Bapak tahunya klub-klub sepak bola. Tahunya Ronaldo dari Portugal. Tahunya siapa? Messi. Wow. Klub Barcelona, Madrid, dan lain-lain sebagainya terkenal di Eropa. Itu dulu wilayah Islam. Islam berkuasa di sana 7 abad. Woi, 7 abad.
lebih dulu berkuasa umat Islam di sana ketimbang di Nusantara, di Indonesia ini. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara baru ada abad 13, 14, 15, 16. Tapi kerajaan Islam di Spanyol itu sudah ada pada abad ke-8 Masehi. Alhamdulillah. Oh, makanya mereka ini dendam kesumat. Mereka ingin menghabisi, membantai umat Islam. Dan tahun-tahun itu abad ke-11 Masehi, umat Islam, kekuasaan Islam di Spanyol itu mulai mengalami kelemahan dan kemunduran. Maka banyak kota di wilayah Spanyol yang sudah berhasil direbut oleh Kristen, oleh Katolik, berhasil direbut kembali. Dan terakhir umat Islam diusir dari bumi Spanyol itu tahun 1492 dengan jatuhnya kota Granada. Apa namanya? Granada, Spanyol, Andalusia. Keren, cakep ya. Bapak Ibu kalau udah umroh berkali-kali ya, sekali-kali jangan umroh lagi, sekali-kali apa? Pergi ke Spanyol, lihat peradaban Islam, jejak peradaban Islam di sana. Lihat ke Turki, jejak peradaban Islam di Konstantinopel, di Istanbul. Lihat ke Mesir, lihat ke mana-mana. Jadi kita melihat sejarah Islam dari dekat. Nah, Imam Al-Ghazali merasakan pahitnya hancurnya dunia Islam ini, pecah belah, hancur, dikuasai dan dijajah oleh asing. Maka Imam Al-Ghazali tahun 1096 itu sudah menyampaikan firasatnya bahwa dunia Islam ini akan diserbu oleh pasukan asing. Dan itu terjadi 3 tahun kemudian, 1099, Godfrey de Bouillon itu berhasil memasuki Baitul Maqdis, membawa 100.000 pasukan salib untuk menjarah dan membantai umat Islam di Yerusalem, di Al-Quds. Maka dunia Islam runtuh, mengalami apa? Kejatuhan. Karena simpel ya, Masjidil Aqsa ini tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu tempat yang kata Nabi Ardul Mahsyar wal Mansyar, negeri, tempat, tanah pertama yang diambil oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah liat. Tanahnya dari mana? Diambil dari Baitul Maqdis. Pernah dengar sejarah ini? Kagak, pengajian tidur. Wal mahsyar kata Nabi, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu yang luasnya 14,4 hektar. Ini luasnya berapa nih? Islamic Center semuanya. Ada berapa hektar? Hah? Paling gede 3 hektar, 4 hektar ya. Ini 14,4 hektar. Disitulah kata Nabi SAW, nanti setelah hari kiamat, setelah kebangkitan manusia dari alam kuburnya, mereka akan menuju tempat pengadilan Allah yang sering kita sebut Padang Mahsyar. Di mana Padang Mahsyar? Di Baitul Maqdis. Tempat pengadilan Allah sebelum nanti kita masuk surga atau masuk neraka. Mau pilih mana? Mau pilih Makanya rajin ke masjid. Minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Makanya hubungan kita dengan Allah harus kuat, hubungan umat Islam dengan masjid harus kuat. Ini yang akan menjadi kebangkitan umat Islam, insya Allah. Nah, Imam Al-Ghazali ini, Bapak yang dirahmati Allah, mulai berpikir menyusun kekuatan kembali umat Islam ini gimana.
ingin membangun kekuatan umat Islam setelah dicaplok, dijajah Baitul Maqdis oleh tentara salib. Kemudian dari timur bangsa-bangsa Mongol mulai mempersiapkan diri untuk melemahkan dunia Islam. Bagaimana? Apakah Imam Al-Ghazali mencela, mencaci, mencari kambing hitam dari pihak-pihak asing, dari pihak-pihak luar? Merekalah sebab utama kemunduran umat Islam? Enggak. Yang menyebabkan umat Islam mundur, yang menyebabkan umat Islam terpecah belah, yang menyebabkan umat Islam bisa dijajah, bukan karena kuatnya orang asing, bukan karena hebatnya mereka, tapi karena lemahnya umat Islam. Lemah apanya? Bukan lemah syahwat, Pak. Woi, jangan pikirin obat lemah syahwat aja ente. Lemah akidahnya, lemah ruhiyahnya, spiritualnya. Praktek beragamanya hanya formalitas. Sholat mah sholat, Jumatan rame, tapi molor. Pengajian tabligh akbar rame, tapi pulang kagak ada bekasnya. Woi, nauzu, kebanyakan jadi panggung hiburan, bukan jadi tuntunan, tapi jadi tontonan. Siapa yang ceramah? Enak kagak? Lah, lu datang ke majelis taklim mau denger enak ceramahnya doang, mau denger lucunya doang, mau denger banyolannya doang. Dasar emang. Datang majelis taklim, tabligh akbar, cari ilmu, bukan cari hiburan. Betul? Sholat mah sholat, tapi ruh, spirit ibadah sholat kagak masuk dalam hati, tidak mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mah sholat, puasa Ramadan mah puasa, tapi kalau giliran, mohon maaf, pemilu, yang dipilih orang begajul. Betul? Ngaku loh. Yang dipilih partai rusak. Kenapa? Cinta fulus. Kagak ada fulus mampus ente. Ini penyakit nih. Bukan umat Islam kagak sholat. Bukan umat Islam kagak puasa. Demen Ramadan datang, iya gak? Ini mak-mak, seneng. Bawa bapak apalagi, tiap hari bikin kolak, cari bikin asinan, bikin jajanan, sirup, itu iklan udah bertebaran sekarang. Ya, siap-siap menyambut Ramadan, iklan sarung lagi, apa lagi, peci apa semua dah. Ya, formalitas, kulitnya yang diambil, bukan isinya, bukan spiritualnya yang kita kuatkan, sehingga tidak melahirkan amal, tidak melahirkan jihad, tidak melahirkan pengorbanan untuk berjuang di jalan agama Allah. Maka Imam Al-Ghazali ini pertama yang beliau lakukan untuk memperbaiki kondisi umat Islam adalah mengembalikan semangat umat Islam untuk berdakwah. Karena dunia ini rusak, dunia ini kacau, dunia persilatan politik, ekonomi, sosial umat ini kacau karena umat Islam tidak mengemban misi dakwah, tidak punya semangat dakwah. Yang dakwah itu bukan cuma ustadz, kiai, penceramah,
Tapi kita semua orang awam, umat Islam, walaupun ilmunya sedikit, dia mesti punya semangat untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penyebab yang menjadikan Imam Al-Ghazali kemudian melakukan gerakan perbaikan, mengembalikan semangat umat Islam untuk apa? Dakwah. Bukan Imam Ghazali enggak mengembalikan semangat orang untuk ayo sholat ke masjid, ayo rajin baca Quran. Itu iya, orang Islam baca Quran, orang Islam namanya Islam dia sholat, orang Islam namanya Islam dia puasa Ramadan, sedekah, zikir, iya. Tapi yang tidak dilakukan oleh kebanyakan umat Islam adalah tidak punya sense tanggung jawab untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, gimana? Ustadz aja yang ngeritik si Ahok ditendang dari sini, bagaimana ceritanya? Ya? Pengurus zaman kemarin, yang kemarin, bukan sekarang. Yang kedua, umat Islam gak serius menyebarkan risalahnya, maka harus dicari apa penyebabnya. Maka Imam Al-Ghazali melakukan diagnosa. Diagnosa itu apa? Kayak dokter. Ibu datang berobat, dokter punya keluhan apa? Sakit apa? Pinggang, asam urat, encok, sakit mata, rabun, bengek, tipes. Lu datang ke dokter, dokter kagak main langsung kasih obat, diperiksa dulu, napasnya diperiksa, kalau perlu cek darah, kalau perlu cek urin, air kencingnya, didengerin dulu denyut nadinya, periksa ini buat darah, buat tensi ya. Ini darah tinggi apa darah rendah. Begitu, diagnosa dulu. Ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Apa sih yang menyebabkan umat Islam lemah ini? Beliau tidak menyalahkan dan mengkambing hitamkan tentara salib, bangsa Mongol dan bangsa-bangsa asing yang menyerang umat Islam atau membantai umat Islam. Tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah beresin penyakit umat Islam yang ada dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya umat Islam kuat. Kalau umat Islam kuat, kagak penyakitan, betul, kagak ada penyakitnya, bagus fisiknya, bagus otaknya, bagus hatinya, dia bisa bangkit untuk melawan musuh sehebat apapun, bisa dilawan, bahkan bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu. Ini kunci, betul. Maka Imam Al-Ghazali kalau kita lihat karya-karyanya itu nggak pernah mengajak orang untuk berjihad. Loh, kenapa Imam Al-Ghazali nggak mengajak perang jihad suci melawan tentara salib, melawan tentara Mongol? Karena bukan di situ letak inti permasalahannya. Kalau beliau ngajak orang awam berjihad, ngajak penguasa berjihad, ngajak polisi, tentara untuk berjihad melawan asing dan asing, percuma ajakan jihadnya kalau umat Islamnya lemah akidahnya. Lu mau apain? Siapa yang mau nyambut ajakan jihad fisabilillah kalau umatnya banyak penyakit hati, penyakit pikiran, ya, nggak bakal bisa. Umat ini diajak untuk berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang mengagresi negeri-negeri Islam. Kalau umat Islamnya hatinya belum bersih, penyakitnya belum sembuh, nggak bisa. Yang kedua, maka yang dilakukan oleh Imam Ghazali ini apa?
otokritik, kritik kepada diri sendiri. Kita jangan cari kambing hitam orang, ya. Yang paling enak cari kambing bakar. Jangan cari kambing hitam. Kagak enak kambing hitam. Mana ada kambing dagingnya hitam kan? Ya. Kalau bebek ada ya. Nah, bebek ireng. Nah, ada. Tapi kalau kambing hitam nggak enak, nggak ada. Maka jangan cari kambing hitam, salahkan orang. Oh, kita nunjuk orang. Nih kita nunjuk, 1 telunjuk ke orang, 4 kemana? Ke diri kita. Nih nunjuk nih. Nih gua tunjuk lo. Nih 3-nya kemana? Ke diri kita. Tunjuk, salahkan diri kita. Kenapa kita tidak bisa melawan orang asing? Kenapa kita lemah? Kenapa kita terpuruk? Maka inilah kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah-musibah yang menimpa umat Islam, menimpa kalian itu semua karena ulah tangan-tangan kalian semua. Ini kata siapa? Kata Allah. Bukan kata Fahmi Salim, bukan kata Ustadz Anu, bukan. Musibah yang menimpa umat ini karena ulah kita sendiri, ya. Kenapa Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 73? Karena kita tidak mau bersatu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir kenapa hebat? Kenapa kuat? Karena mereka bersatu. Walaupun alirannya berbeda-beda, sektenya bermacam-macam, itu nggak bisa gabung itu. Ya. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Ortodok, ada Koptik, ada macam-macam. Ada gereja Jawa, gereja Batak, ada macam-macam. Itu nggak pernah nyatu itu. Mereka ibadah nggak bisa bersatu di dalam satu rumah ibadah. Umat Islam bisa masuk ke Islamic Center, semuanya bisa masuk, bisa sholat di sini, betul? Lo mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, ya, mau apalagi ormasnya, kelompok Islam, semua boleh masuk, boleh sholat di sini, bebas. Tapi kalau mereka nggak bisa. Tapi mereka walaupun bermacam-macam aliran dan sektenya, tapi kalau menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Kayak sapu lidi. Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka saling mendukung, mereka saling melindungi, mereka saling memproteksi teman-temannya sendiri. Jadi mereka ada permusuhan, ada di kalangan sesama non-muslim, ada permusuhan, tapi nggak bawa sampai keluar. Kalau kita kan musuhan, ribut se-Indonesia, betul? Azan lah dikatain gonggongan anjing, ya Pak ya. Masjid lah dikatain sarang radikul. Pesantren lah terafiliasi teroris, kan ribut. Orang non muslim gak begitu. Dia tahu diri. Dia tahu bagaimana cara menjaga solidaritas dan soliditas internal umatnya. Gak kayak kita yang nodoh, yang dituduh sama-sama Islam. Yang bikin pengajian tabligh akbar sama yang menolak, yang memprotes, yang mengganggu, yang membubarkan juga sama-sama malu-maluin. Betul? Woi, kagak sadar. Contoh orang kafir, gak ada dia bubar-bubarin pengajian sesama umatnya. Gak ada dia protes pembangunan rumah ibadah bukan aliran dia. Kalau kita dikit-dikit ribut, kunut ribut, tahlilan ribut.
Apa yang gak ribut kita ini? Makan-makan aja kondangan gak ribut loh. Ya. Mau lebaran ribut ntar beda. Ya. Ini puasa nih, awal puasa nih bakalan beda nih. Hati-hati ya. Jaga persatuan, jaga ukhuwah Islam. Lakum din lana a'maluna walakum a'malukum aja. Yakini amalmu amal kamu, amal kami amal kami. Nggak usah ribut. Ente mau puasa duluan asal ada dalilnya, asal ada alasannya yang kuat secara syar'i, silahkan. Yang mau puasa besoknya silahkan. Ikut mau ikut pemerintah, mau ikut Muhammadiyah, boleh. Nggak usah ribut. Betul. Jadi yang bikin lemah itu kita, karena kita tidak bersatu. Illa taf'alu, kata Allah, kalau kamu tidak bersatu, saling melindungi sesama umat, saling menjaga umat Islam, kalau kamu tidak lakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itulah penyebab timbulnya fitnah dan kerusakan besar di tubuh umat Islam. Ini sebabnya. Makanya masalah paling besar umat Islam itu bukan penjajahan. Kita ribut nih, asing. Udah kayak zikir 33 kali sehari. Tiap hari di medsos ribut. Awas Cina, awas asing. Bukan itu yang menyebabkan kita lemah. Yang menyebabkan kita lemah, umat ini, kata Imam Al-Ghazali, ini masih relevan. Dari dulu 900 tahun lebih yang lalu umat Imam Al-Ghazali hidup, sampai sekarang ini masalah umat Islam masih sama. Maka solusi jalan keluarnya juga sama. Apa? Kata Imam Al-Ghazali, masalah paling besar umat ini adalah rusaknya muatan pemikiran dan rusaknya spiritual umat Islam. Jadi pemikiran dan hati umat Islam ini rusak. Kiblatnya udah nggak ke Ka'bah lagi, kiblatnya ke Moskow, kiblatnya ke Beijing, kiblatnya ke Washington, kiblatnya ke London, bukan ke Ka'bah. Sholat aja kita kiblatnya ke Ka'bah, tapi di luar itu ekonomi, sosial, politik, kita pakai apa? Pakai sistem orang-orang barat. Rusak. Pikiran kita rusak, hati kita rusak. Yang masih betul cuma arah kiblatnya umat Islam. Betul? Iya, itu yang sama semua. Lain-lainnya udah banyak yang rusak. Ya. Makanya masalah lain di luar itu hanya gejala-gejala penyakit. Orang kalau sakit COVID gejalanya apa? Pilek, batuk-batuk, sesak napas. Betul? Apa lagi? Nyeri sendi. Kemarin saya kena COVID 2 minggu yang lalu. Badan pada sakit, nyeri, udah kayak dicopot-copot. Sakit kepala sampai ke kepala. Nggak ada demam, panas biasa normal, nggak ada pilek, nggak ada batuk, pilek dikit, itu doang. Tapi ya Allah sakit. Ini gejala luar. Tapi yang aslinya gejala-gejala penyakit itu akan hilang kalau penyakit virus utamanya jadi sembuhin dulu virusnya di dalam. Jangan lu sibuk cari obat gosok. Ya. Sakit COVID sibuknya cari balsem. Ngaco ente. Ngobatin COVID cari tukang pijit. Ya tak tukang pijit yang kena COVID nggak nular. Dasar. Harus benar cara mengobatinya. Jangan salah. Kita sakit COVID, obati sesuai dengan arahan petunjuk dari dokter. Makan yang enak, jangan sampai telat makan. Multivitamin,
vitamin D3 yang dosis tinggi, minum habat sauda, minum madu, itu untuk menyembuhkan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Bukan cari tukang pijit, bos. Bukan cari balsam sama minyak angin. Enggak, bukan itu obatnya. Salah. Lantar kalau salah, ya penyakitnya ada terus di sarang di situ. Ya, ngobatin COVID pakai minyak angin, bukan minum vitamin. Ya, terus aja sakit begitu, betul. Ya. Makanya kita harus sembuhkan akar penyakitnya. Virus utamanya apa? Makanya titik tolak pembaruan dan perbaikannya kan Imam Ghazali itu, ya, itu bersifat Islami, yaitu apa? Perbaikan pemikiran umat Islam dan hati umat Islam. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang mau mengubah nasibnya, mau mengobati penyakitnya. Ar-Ra'd ayat 11. Jadi bukan perbaikan reformasi politik atau militer yang pertama, enggak. Politik tidak akan bisa menyelesaikan masalah umat Islam kalau umat Islam tidak membenahi dan memberantas penyakit-penyakit akidah dan pemikiran yang bersarang di dalam tubuh umat Islam. Kalau umat Islam pemikirannya rusak, aliran sesat merajalela, kemudian kita kagak lawan, yang ada apa? Malah oknum-oknum pejabat melindungi aliran sesat. Nah, ini penyakit. Ya, nauzubillah. Ini yang menyebabkan umat Islam lemah, nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena pemahamannya terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, sumber-sumber otoritatif ajaran Islam, semuanya digerogoti, dimakan oleh aliran-aliran sesat. Makanya umat Islam harus terbebas dari aliran sesat, terbebas dari penjajahan pemikiran. Penjajahan pemikiran bisa datang dari barat, bisa datang dari aliran sesat yang menyamar sebagai ajaran Islam. Maka solusi yang radikal itu bagaimana? Masalah umat itu semuanya adalah dampak dari keengganan dan kelemahan umat Islam untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka beliau Imam Ghazali fokus untuk menyelesaikan berbagai penyakit hati dan mempersiapkan umat agar mampu mengemban risalah Islam kembali. Singkat kesimpulannya, mohon maaf kalau kepanjangan. Kesimpulan dari taklim kita pada pagi hari ini, Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111, ya. Kemudian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa baru dimerdekakan, dibebaskan dari tentara salib tahun 1187. Tahun berapa? 1187 oleh siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 dia baru bisa membebaskan Baitul Maqdis. Tapi lahirnya generasi yang membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dari penjajahan tentara salib itu sudah dimulai oleh gerakannya Imam Al-Ghazali. Makanya lama prosesnya. Kenapa lama prosesnya? Karena penyakit yang ada dalam tubuh umat Islam ini banyak, menumpuk, pemikirannya enggak Islami, hatinya tidak Islami, kiblat dalam pemikiran, kiblat dalam ekonomi sosial politiknya bukan kepada ajaran Islam, bukan ngambil dari Quran dan hadis,
tapi kiblat pemikiran umat Islam ini yang merusak tubuhnya dan seluruh sendi kehidupan umat ini, karena umat Islam berkiblat kepada selain Nauzubillah min. Makanya ngobatinnya lama, ya enggak? Kalau COVID cuma 10 hari isolasi. Ada isoman bapak-bapak, kalau ibu-ibu isowoman. Isowoman. Ya. Perempuan serba bisa namanya isowoman. Iso kabeh. Bisa semua. Ibu-ibu kan bisa semua, ya. Masak bisa. Gendong anak apalagi. Ya. Apa? Yang paling bisa lagi apa? Apa? Marahin suami. Ya. Paling bisa. Alasannya banyak. Hebat. Perempuan ini memorinya gajah. Tahu memori gajah? Gede memorinya. Dari dia kenal bapak, awal ketemu, sebelum nikah masih inget tuh. Pakai baju apa? Pakai sepatu apa? Bawa jajanan apa ke rumah? Ingat tuh perempuan. Jangan salah ente. Pokoknya kalau ngadepin perempuan aneh aja diem. Udah, daripada urusan ribut sampai seminggu ntar urusan kalau ribut, kalau kita tangkepin dia gitu. Isowoman namanya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ngobatin penyakitnya nggak gampang. Maka dirombak pemikiran umat Islam, kurikulum pendidikan Islam, itu semuanya dikembalikan oleh Imam Al-Ghazali kepada pemikiran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau banyak menyerang dan mengkritik pemikiran filsafat, pemikiran tasawuf, ekonomi, politik, sampai aliran-aliran sesat, aliran kebatinan yang saat itu merebak di tengah-tengah umat Islam di abad ke-11 dan 12 Hijriyah. Maka terakhir sebelum wafatnya 1106, beliau wafat 1111, beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin ini adalah kitab risalah tentang agama, bagaimana umat Islam mengembalikan agama Islam ini dalam posisi yang sentral, harus menjadi kiblat dalam kehidupan umat Islam seluruhnya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sorotan utama Imam Al-Ghazali itu dua, tentang pentingnya ilmu dan ulama. Yang menyebabkan umat ini sakit dua, satu, ulama yang rusak, cinta dunia dan suka mengejar jabatan. Ini zaman Imam Al-Ghazali udah ada, apalagi sekarang, ya Pak ya. Yang kedua, dampak rusaknya ulama adalah tersebarnya tadi praktek keagamaan yang menyimpang. Ya, beragama cuma formalitas, beragama nggak ada rohnya, yang ada gontok-gontokan, yang ada saling musuh-musuhan, yang ada saling menjegal dan menghancurkan sesama umat Islam. Maka Imam Al-Ghazali melakukan 7 hal: mencetak generasi baru ulama dan para pendidik, melahirkan kurikulum baru dalam bidang pendidikan pengajaran Islam, 3, menghidupkan risalah amar ma'ruf nahi mungkar, 4, mengkritisi para penguasa zalim di dunia Islam. Ya, ulama jangan takut mengkritik. Kalau ulama takut mengkritik, namanya bukan ulama, ubaru. Ya, iya. Ulama disumpel sama duit, diem. Disumpel sama kekuasaan jabatan, menceng, tutup mata. Nggak boleh begitu. Ulama harus kritis, tapi kritiknya jelas, fokus. Jangan kritik membabi buta, semuanya diserang, termasuk yang berbeda paham,
amaliyah keagamaan umat Islam diserang juga. Ya. Rusaknya umat ini bukan karena amaliyah ikhtilaf furu'iyah dalam agama. Rusaknya umat ini karena penguasa zalim, menerapkan aturan-aturan yang zalim, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang zalim, yang salah, kebijakan sesat namanya. Yang kelima, memberantas materialisme dan praktek keagamaan menyimpang serta meluruskan pemahaman tentang dunia dan akhirat. 6. Ulama harus mendakwahkan tema keadilan sosial. Ini yang jarang. Orang ceramah, orang khutbah, pengajian, ya, babnya wudu lagi, babnya sholat, babnya apa? Sedekah, babnya tahajud lagi. Iya bagus, itu penting. Tapi jangan terus diulang-ulang itu lagi. Ya, istilahnya 4L, lu lagi. Ya, tapi harus dimasukkan tema keadilan sosial dalam Islam, bahwa Allah perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sebelum memberikan nafkah kepada kerabat, wa itaidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya wal bagh. Itu kan Allah perintahkan umat dan pemimpin untuk menegakkan keadilan dan untuk memberantas kezaliman. Ini yang dicontohkan Imam Al-Ghazali. Jadi dia nggak sibuk keluar-keluar lawan asing. Lu mau lawan pakai apa? Modalnya kagak ada, pulus kagak kalah jauh ente. Ya, kita bangun masjid aja masih nyebar kenceleng di tengah jalan, bos. Ya, kalau mereka kagak pakai kencelengan, duitnya banyak. Ya, bikin sekolah, bikin gedung, bikin kampus, universitas, rumah sakit, gede-gede. Duitnya dari mana? Tahu. Lah kita susah ngelawan dia pakai duit. Lawan mereka itu dengan apa? Hati yang penuh dengan iman. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dengan berjihad melalui jihad pemahaman terhadap Al-Quran dan mengoreksi kehidupan umat Islam, ya, dengan apa? Tema keadilan sosial di dalam Islam. Makanya santuni anak yatim, fakir miskin, ya, berikan beasiswa, penguatan SDM umat Islam. Kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang, kita koreksi, kita amar ma'ruf dan nahi. Yang ketujuh terakhir, beliau memberantas aliran-aliran sesat di tengah-tengah umat Islam. Ini 7 program pokok yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga pemikiran Imam Al-Ghazali dilanjutkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu Syekh Abdul Qadir? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ikut manakiban ya? Haul Syekh Abdul Qadir. Ya lu taunya Syekh Abdul Qadir haul manakib doang. Tahu keramat-keramatnya doang. Tahu sejarah kemuliaan, keistimewaannya, karomahnya, tapi nggak belajar perjuangannya. Itu beliau ini salah satu penggerak islah perbaikan umat Islam, yang madrasahnya Syekh Abdul Qadir ini melahirkan generasi Nuruddin Zangki, perwira-perwira militer, gubernur-gubernur yang soleh, kepala-kepala kabupaten kota, wali kota yang soleh, pegawai-pegawai pemerintahan yang soleh, yang akhirnya mengantarkan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 membebaskan Masjidil Aqsa. Itu sejarahnya. Paham? Insya. Jadi Imam Ghazali wafat 1111, Syekh Abdul Qadir mendirikan madrasah-madrasah 1127, lahirlah generasi
Nuruddin Zangki yang melawan tentara salib tahun 1149, 1187 Salahuddin Al-Ayyubi, keponakannya Nuruddin Zangki inilah yang kemudian membebaskan Masjidil Aqsa. Dia udah punya modal, umatnya udah kuat, umatnya udah sembuh dari berbagai macam virus-virus penyakit, umatnya udah gak cinta dunia lagi, ulamanya udah lurus, balik lagi kepada Quran, Sunnah, ajaran Islam yang lurus, umatnya semua mau bisa digerakkan, maka lahirlah gerakan jihad membebaskan Baitul Maqdis. Jadi di sini kekuatan kunci umat Islam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada hari ini, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi yang bertanya luar biasa. Jadi kesimpulannya dari taklim kita pada pagi hari ini adalah tadi apa yang ditanyakan oleh ibu kita tentang pentingnya qalbun salim. Sebab kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Ingatlah kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita manusia ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuh kita jadi rusak. Itulah hati. Bapak Ibu punya hati? Hati itu ada dua macam. Ada yang sifat, ada yang fisik bentuknya, yang sering kita sebut namanya lever. Kalau ibu bapak terserang penyakit hati, penyakit lever, apa yang terjadi? Semua tubuh kita jadi rusak. Tubuh kita rusak, badan jadi kuning. Ya, semua fungsi-fungsi tubuh kita jadi terganggu. Kenapa? Karena hati, lever kita rusak. Itu fisik, itu yang indrawi. Penyakit hati itu bisa menggerogoti tubuh kita, apalagi hati yang bersifat non fisik, hati yang bersifat spiritual, yaitu jiwa kalbu kita, yang menggerakkan seluruh pemikiran dan perilaku kita adalah hati kita. Nabi menunjuk at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Takwa itu di sini, di dada, di dalam hati. Maka untuk memperbaiki kehidupan umat Islam, yang pertama dilakukan adalah oleh Rasulullah SAW adalah memperbaiki hati spiritual, supaya umat Islam ini mau taat dan patuh kepada syariat Allah. Orang kenapa nggak sholat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau pakai jilbab, nggak mau nutup aurat, kerjanya malam, jadi apa? Kupu-kupu. Ya. Kerjanya ahli maksiat. Kenapa? Karena hatinya rusak. Hati rusak sebabnya apa? Lingkungannya rusak. Cinta kepada dunia, menghalalkan segala cara, pengen dapat sesuatu materi dunia ini pakai jalan pintas.
kelamaan dapat punya duit banyak. No, orang punya duit banyak sekarang, rumahnya cakep, kendaraannya cakep, ya, dia susah merangkak, belajar puluhan tahun, berusaha puluhan tahun, baru dapat hasil usaha, baru mapan. Gua nggak mau lama begitu, mah lama. Kita pengen cepat, pengen instan, bukan cuma makan mie instan aja, tapi pengen dapat duit juga secara jual narkoba, jual togel, jual minuman keras, jual diri. Nauzubil. Ada orang tua jual anaknya, ada sekarang. Hatinya sakit, hatinya rusak. Maka yang perlu dilakukan adalah perbaikan hati, supaya orang takut sama Allah, patuh kepada syariat Allah, ikut apa kata Allah dan Rasulullah, kemudian mendapatkan pendidikan Islam yang baik, pemahaman Islamnya sempurna, syamil, mutakamil. Inilah modal umat Islam ini mendapatkan motivasi untuk sholat khusyuk, puasanya benar, sedekahnya benar, kagak ria, naik haji umrohnya benar, kagak ria, kagak sibuk selfie. Woi, umroh kerjanya bukan ibadah yang benar, selfie aja, foto-foto aja. Apa oleh-oleh dari sono? Oh hebat tuh, gedung-gedung keren, cekrek, Ka'bah cekrek, sa'i cekrek. Kapan lu ibadah zikir? Ini penyakit hati, ya. Kalau hati kita rusak, rumah tangga rusak, perceraian, perselingkuhan, ampe layangan putus. Layangan putus, tahu lo? Sinetron. Astagfirullah. Pak Ustadz nonton juga. Ya harus tahu lah kita. Dari istri. Ya taunya dari istri kita. Oh no, ada novel layangan putus. Apaan sih? Kita baca. Astagfirullahaladzim. Ya, ini poligami apa selingkuh? Kalau ente mau poligami Pak, woi dengerin Pak, kalau mau poligami, kawin lagi, terang-terangan ngomong sama bini, yakin kagak dibolehin. Mimpi dapat izin, mimpi, iya, kayak mimpi terbang ke sorga, iya, kagak bakal bini ente kasih izin. Nah, tapi baik-baiklah poligami, jangan khianat, jangan telantarin istri, anak-anak dari istri pertama, betul? Insya. Nah, jadi perempuan cakep juga jangan jadi pelakor. Woi, jual tampang, jual apa lagi? Ya, jadi pelakor. Suami orang diembat. Ya. Mending ngembat buah mangga tetangga. Ini suami orang diembat, kan kacau. Nauzubillah min. Ini penyakit hati semua. Kenapa ada pemimpin curang, zalim, culas? Kenapa? Karena hatinya rusak. Karena kita juga yang milih rusak hatinya. Udah semua rusak. Ya. Salatnya udah kagak khusyuk, rumah tangga berantakan, ibadah selfie. Makanya lahirlah pemimpin nggak benar. Itu ujungnya, pangkalnya ini, ujungnya ono. Nauzu. Maka bersihkan hati, bereskan hati, bebaskan dari segala macam virus, penyakit hati, agar hati kita bersih, hati kita patuh, taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillahi rabbil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola. Ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah, kan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.